want to thank you for having me on your session and inviting me to speak. It's a true privilege. And I want to start by just praying the grace and peace of our Lord Jesus into your lives and into this meeting. Right? Saya berterima kasih buat sesi ini, buat saya diberi kesempatan untuk berbicara, dan saya akan mulai dengan berdoa supaya anugerah Tuhan ada atas kehidupan kita semua dalam pertemuan ini. I chose for my topic the last days for those who will hear it because the world around us seems concerned that we're living in the last days. Saya memilih topik saya yaitu hari-hari terakhir bagi orang-orang yang mau mendengarnya. Karena dunia ini sekarang sedang sibuk membicarakan tentang hari-hari terakhir. But I think we can establish a case from the Bible that the New Testament writers believed they were living in the last days in their time. Tetapi kita bisa menetapkan satu kebenaran dari pembacaan firman Tuhan bahwa sebenarnya para penulis kitab-kitab di Alkitab Perjanjian Baru itu memahami hari-hari terakhir itu adalah hari-hari terakhir di zaman mereka. I don't believe they thought they were living at the end of the world, but they did believe they were living at the end of an era, and they believed that because of what the scriptures told them. Ya, jadi saya percaya mereka bukan meyakini bahwa mereka hidup di akhir dunia menjelang kiamat begitu. Tapi mereka percaya bahwa mereka hidup di akhir dari suatu era atau suatu zaman berdasarkan firman Tuhan yang telah dituliskan. We title this for those who will hear it because it takes the ears to hear these things, not just the eyes to see, but the ears to hear and the heart to accept what Jesus is saying to the church. Dan saya memberi judul bagi orang-orang yang mau mendengarnya, dengan alasan bahwa hal-hal ini perlu telinga untuk mendengarkan. Artinya orang yang mau buka telinga untuk mendengarkannya. Bukan sekedar punya mata untuk melihatnya, tapi mau buka telinga untuk mendengarnya. I'd like to start with a couple of scriptures that helped to get me started on this journey, and maybe it will cause you to begin to ask the right questions about what era we are alive in as well. Ya, saya akan mulai dengan membaca beberapa ayat yang untuk bisa memberi gambaran pada saudara kita hidup di era yang seperti apa. Let's read Matthew chapter 10 verse 23. Mari kita baca Matius 10 ayat yang ke-23. When they persecute you in this city, flee to another. Apabila mereka please continue. For assuredly I say to you, you will not have gone through the cities of Israel before the Son of Man comes. Ya, ayat 23. Apabila mereka menganiaya kamu di dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. This verse caused me a lot of problems for a long time because Jesus makes it very clear that they will not have covered the entire land of Israel with the gospel before he comes back. Ayat ini memberi saya kesulitan dalam jangka waktu yang panjang karena di sini Yesus bilang bahwa murid-muridnya ini tidak akan sempat mengunjungi semua kota-kota yang ada di Israel sebelum dia datang kembali. That makes this verse very important for timing purposes because the disciples believed that Jesus was going to make an appearance in their lifetime. Jadi ayat ini memberikan pemaknaan yang sangat penting soal timingnya ya, kapan. Karena Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan datang kembali, menyatakan dirinya pada waktu mereka itu. In Luke chapter 21, verses 20 to 22, let's read one verse at a time and listen to what Jesus tells his disciples. Dalam Lukas 21 ayat 20 sampai dengan ayat 22, kita akan baca satu ayat demi satu ayat. Kita akan lihat apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Lukas 21 ayat 20 sampai 22.
But when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that its desolation is near. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Let those who are in the midst of her depart, and let not those who are in the country enter her. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. For these are the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. Sebab ini adalah masa-masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. So Jesus tells his disciples to watch out for Jerusalem to be surrounded by armies. Jadi Yesus memberitahu murid-muridnya untuk mewaspadai ketika nanti terjadi Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara. When they see Jerusalem surrounded, they are to flee to the mountains and get out of the city. Dan kalau mereka melihat Yerusalem sampai dikepung oleh tentara-tentara, mereka harus pergi ke gunung dan keluar dari kota itu. He calls that the day of vengeance, so that everything prophesied will be fulfilled. Dan Yesus menyebut itu sebagai hari pembalasan atau masa pembalasan supaya segala sesuatu yang telah dinubuatkan bisa digenapi. These events happened in AD 70 when the Roman army surrounded the city of Jerusalem and destroyed the temple. Jadi peristiwa ini terjadi pada tahun 70 Masehi ketika tentara Romawi mengepung Yerusalem, menghancurkan Yerusalem dan bait Allah sekaligus. And because the Christians in the city took the prophecy seriously, they left the city and not one Christian was killed in the invasion by the Romans in AD 70. Dan karena orang-orang Kristen di masa itu sangat serius dalam menyikapi atau merespon pemberitahuan ini, peringatan ini, maka waktu hal ini terjadi, pengepungan terjadi, mereka semua meninggalkan kota Yerusalem sehingga tidak ada satupun orang Kristen yang mati karena pengepungan oleh tentara Romawi tahun 70 Masehi itu. So the writers of the New Testament believed they were living in the time that Jesus said they were living, and they wrote that way and they preached that way as if they were at the end of an age. Jadi para penulis Perjanjian Baru memahami bahwa mereka hidup di masa yang Yesus maksudkan, mereka menulis dengan cara demikian, mereka berbicara dengan cara demikian, karena mereka meyakini bahwa mereka ada di masa waktu yang Yesus katakan atau nubuatkan itu. We need to decide, this is why we need ears to hear, if Jesus was right, then they were at the end of an age and we are not at the end of the world. Jadi kita perlu mendengar, kalau kita membuka telinga kita untuk mendengar, kita perlu mendengar bahwa mereka hidup di akhir dari suatu zaman dan kita bukan hidup di akhir dari bumi ini atau kiamat, mendekati kiamat. If Jesus was wrong, then they were not at the end of the age. The disciples were wrong, and that causes us a lot of problems as followers of Christ. Dan seandainya Yesus salah, maka mereka murid-murid yang menulis kitab di Perjanjian Baru ini juga salah, dan kita menghadapi masalah besar karena kita sudah maksudnya tidak punya rujukan yang pasti lagi. So I want to use the scriptures that would have been available to them, the Old Testament, to show why they believe they were at the end of the age. Jadi saya mau menggunakan beberapa ayat untuk menunjukkan ayat-ayat dari Perjanjian Lama maksudnya, untuk menunjukkan mengapa murid-murid ini atau orang-orang kudus di masa itu meyakini bahwa mereka hidup di akhir dari sebuah zaman. Let's go to the book of Malachi. Mari kita lihat kitab Maleakhi. Malachi chapter 4 verse 4. Maleakhi 4 ayat yang keempat.
This is the final book of the Old Testament. This was the last word heading out of the Old Testament and into the New Testament. Ini adalah kitab terakhir dari perjanjian yang lama, dan ini adalah masa menjelang meninggalkan perjanjian lama, masuk ke perjanjian yang baru. We'll read verses 4, 5, and 6. Let's start with verse 4. Remember the law of Moses, my servant, which I commanded him in Horeb for all Israel, with the statutes and judgments. Ingatlah kepada hukum atau Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. And he will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with a curse. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang dan memukul bumi sehingga musnah. So according to the Old Testament, there was someone coming on the scene who was like Elijah, who would remind Israel of the law of Moses. Jadi menurut kitab di perjanjian lama atau nubuatan perjanjian lama, akan tampil seseorang yang serupa dengan Elia, yang seperti Elia, yang akan menyampaikan apa yang ada di hukumnya Musa, hukum Taurat. If this individual doesn't show up, God's going to come and strike the earth with a curse. Nah, kalau pribadi ini, orang yang seperti Elia ini tidak muncul, maka Tuhan akan memusnahkan atau menghantam bumi ini dan memusnahkannya. Dengan kutuk, maksudnya. Bukan memusnahkan, tapi dengan kutuk. So Israel is looking for the arrival of Elijah to kick off the end of their days. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel waktu itu, mereka sungguh mengharapkan kedatangan Elia untuk bisa mengakhiri hari-hari kehidupan mereka yang penuh kesusahan itu. John the Baptist came on the scene declaring the day of the Lord and the kingdom is at hand. Lalu muncullah Yohanes Pembaptis yang menyatakan datangnya hari Tuhan dan bahwa kerajaan Tuhan sudah dekat. He came preaching the law of Moses and reminding Israel of her moral obligation. Jadi Yohanes Pembaptis mengkhotbahkan tentang hukum-hukum Musa dan mengingatkan Israel tentang tanggung jawab moral mereka. In Matthew chapter 11, verse 11, listen to what Jesus says about John the Baptist. Dalam Matius 11 ayat 11, dengarkan apa yang Yesus katakan tentang Yohanes Pembaptis. Assuredly, I say to you, among those born of women, there has not risen one greater than John the Baptist, but he who is least in the kingdom of heaven is greater than he. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force. Dan sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong oleh orang-orang yang menyerongnya, mencoba menguasainya. Ini agak berbeda terjemahannya, tapi nggak apa-apa. For all the prophets and the law prophesied until John. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga masa atau tampilnya Yohanes. So verse 13 tells us that everything in that Old Testament was leading us up to the arrival of John. Jadi ayat 13 ini menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang ada di kitab para nabi dan hukum Taurat itu bernubuat sampai dengan tampilnya Yohanes, sampai dengan masanya Yohanes tampil. Now listen to 14 and 15 together. And if you are willing to receive it, he is Elijah who is to come. He who has ears to hear, let him hear. Ayat 14 dan 15. Dan jika kamu mau menerimanya,
dia adalah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. So Jesus declares that John the Baptist is the Elijah that is prophesied to arrive before the final day in Malachi. Jadi Yesus menyatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah Elia yang dinubuatkan sebelum hari-hari terakhir masa perjanjian lama, yaitu dalam kitab Malayaki. So for timing purposes, it meant that the fulfillment of what was prophesied was on the scene at the arrival of John. Jadi untuk tujuan timingnya, ini menunjukkan bahwa apa yang dinubuatkan itu sudah hadir atau mulai hadir pada masa Yohanes itu, pada saat tampilnya Yohanes itu. Go to the book of Luke, chapter 4. Kita ke Lukas And I want to 4. show you Jesus teaching in the synagogue. Lukas 4 tentang Yesus mengajar di sinagoga di Bait Allah. Which verse is that? Verse 16. Ayat 16. Ayat 16. Lukas 4 ayat 16. So he came to Nazareth where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. And he was handed the book of the prophet Isaiah, and when he opened the book, he found the place where it was written. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis. The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk menyembuhkan orang yang hancur hatinya, saya terjemahkan dari bahasa Inggris, dan untuk memberitakan kebebasan atau kemerdekaan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta, dan untuk memberikan kemerdekaan kepada orang-orang yang ditindas. To proclaim the acceptable year of the Lord, then he closed the book and gave it back to the attendant and sat down, and the eyes of all who were in the synagogue were fixed on him, and he began to say to them, "Today this scripture is fulfilled in your hearing." Ya, ayat 19 dulu. Untuk memberitakan tahun pembebasan kepada tawanan, saya sudah baca ini tadi ya, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup buku itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. I want to take you to the text Jesus was reading from, Isaiah chapter 61. Let's go to verse 2. Mari kita lihat teks Yesaya 61 ayat 2 yang dibaca oleh Yesus di sinagoga itu. To proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn. Yesaya 61 ayat 2 bunyinya begini. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. When Jesus read this in Luke 4, he stopped after the phrase to proclaim the acceptable year of the Lord. Waktu Yesus membaca ini di Lukas pasal 4, dia berhenti membaca hanya sampai pada untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. He didn't read the rest of Isaiah 61:2 that says, "And the day of vengeance of our God." Dan Yesus tidak membaca bagian seterusnya yang mengatakan, dan hari pembalasan Allah kita. He didn't read it because Jesus did not come to proclaim the day of vengeance. Dia tidak membacanya karena dia tidak datang, Yesus tidak datang untuk memberitakan hari penghakiman. Because the day of vengeance is from Luke chapter 21,
when Jerusalem is surrounded by armies, these are the days of vengeance. Karena yang namanya hari pembalasan, bukan hari penghakiman, tapi hari pembalasan Allah kita itu adalah ketika Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara. So for the audience that Jesus was speaking to, they knew that there was a day of vengeance coming, and Jesus has just marked the beginning of those days. Jadi bagi orang-orang yang tinggal di zaman itu, mereka tahu bahwa hari-hari pembalasan itu sedang tiba dan Yesus telah apa yang Yesus katakan itu telah sampai di masa itu, di masa hari-hari pembalasan maksudnya. Jesus died on the cross and then rose from the dead, spent time with his disciples, and then ascended into heaven before Pentecost. Ya, jadi Yesus mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati, menghabiskan waktu sekian puluh hari bersama muridnya, lalu naik ke surga. And on the day of Pentecost, the Holy Spirit was poured out into the church. Dan pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan atas gereja, atas jemaat. Acts chapter 2, verse 14, the Apostle Peter stands up and begins to preach a sermon. Di Kisah Rasul 2 ayat 14, Rasul Petrus berdiri dan mulai memberitakan atau mulai berkhotbah. Now listen to the connection that Peter makes between what he knows about the last days and what is happening in his day. Perhatikan keterkaitan yang dibuat oleh Rasul Petrus antara apa yang dia tahu tentang hari-hari terakhir di masanya dengan apa yang sedang dia alami di masa itu. Acts chapter 2, verse 14. But Peter, standing up with the 11, raised his voice and said to them, Men of Judea, and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and heed my words. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-14 dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 Rasul itu, dan dengan suara yang nyaring ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan perhatikanlah atau camkanlah perkataanku ini. For these are not drunk as you suppose, since it is only the third hour of the day, but this is what was spoken by the prophet Joel. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. And it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out of my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your young men shall see visions. Your old men shall dream dreams. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. And on my men servants and on my maid servants I will pour out my spirit in those days, and they shall prophesy. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari terakhir itu, dan mereka akan bernubuat. Notice that all of this has already happened. They have received the Spirit, they have started to prophesy, and they now believe they are in the last days. Perhatikan bahwa semua ini sudah terjadi. Mereka sudah menerima Roh Kudus, mereka mulai bernubuat, dan mereka meyakini bahwa sekarang mereka hidup di hari-hari terakhir zaman mereka. Let's read on in verse 19, because Peter gives some more of the Joel prophecy. Mari kita baca di ayat 19, masih Kisah Rasul 2, karena di sini Petrus menyampaikan lebih lanjut tentang apa yang dinyatakan oleh Nabi Yoel. I will show wonders in heaven above and signs in the earth beneath, blood and fire and vapor of smoke. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, yaitu di langit, dan tanda-tanda ajaib di bawah, yaitu di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the coming of the great and awesome day of the Lord.
Matahari akan berubah menjadi gelap, gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan mulia itu. And it shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Remember, they were told by Jesus to watch for Jerusalem to be surrounded by armies and then flee to the mountains. Ingat bahwa orang-orang Kristen ini sudah diperingatkan oleh Yesus bahwa ketika nanti Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, mereka harus melarikan diri ke pegunungan dan keluar kota. If they listen to Jesus, his words are their salvation. Kalau mereka mendengarkan peringatan Yesus itu, maka perkataan Yesus, peringatan Yesus itu adalah keselamatan bagi mereka. Peter quotes Joel, who said, in the last days, people would receive the Spirit. Dan Rasul Petrus mengutip Nabi Yoel yang mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan ada pencurahan roh. He also said that there would be wonders in heaven and signs in the heavens before the day of the Lord. Dikatakan juga akan ada keajaiban di langit dan tanda-tanda di langit sebelum hari Tuhan itu.